jika kami tidak haus akan firman Tuhan, dan jika hidup kami tidak dipenuhi dengan aliran air surgawi. Kami tahu Tuhan, berarti kami sedang ada kemampetan rohani. Kami sedang mengalami kebuntuan dalam hati kami. Dan kami percaya bahwa Roh Kuduslah yang akan menembus, yang akan memampukan kami untuk meletakkan seluruh kelemahan-kelemahan dan juga kotoran-kotoran di sepanjang jalan kami yang terus menghampiri kami. Baik itu kotoran sebagai kotoran yang ringan, debu-debu yang ada, ataupun sampai hal-hal yang berpolusi sangat berat dan meracuni akan jiwa kami. Dan kami tahu Tuhan, kami harus menghadapi begitu besar bahaya ragi orang Farisi, dan begitu berat sehingga kami secara tidak sadar sepanjang hidup kami sudah dijadikan kebal dan tidak peka dengan suara firman. Dan kami terus merasa kami yang tahu dan benar, sehingga setiap pengajaran yang kami dengarkan, kami sulit sekali untuk menerima dan mengalaminya serta mengubah akan manusia lama kami. Dan kami percaya bahwa hari ini kami belajar dari dua hamba-Mu, yaitu hamba-Mu yang walaupun menyangkali Engkau tetap setia. Dan kami juga berdoa supaya orang-orang seperti Petrus dan para rasul yang lain, dan bahkan seperti Paulus, adalah bukan orang-orang yang penuh dengan kebegahan dan kesempurnaan. Mereka jelas adalah manusia-manusia yang sangat lemah sekali. Dan ditulis dalam Alkitab begitu nyata kelemahan mereka. Dan kami akan melihat orang-orang yang begitu sombong, seperti orang muda yang kaya ini, yang tidak merasa ada kekurangan apapun dalam dirinya, dan merasa dia layak untuk masuk kerajaan surga. Dan pada saat itulah Tuhan menusuk jiwanya dan menghancurkan hatinya, dan meminta orang muda ini untuk melepaskan, pergi menjual segala sesuatu yang dia miliki. Dan Tuhan, kami percaya bukan hanya berhenti di sana Engkau Tuhan, bahkan dia tidak pernah memperhatikan orang yang miskin. Dan Tuhan meminta pemuda ini untuk membagikan kekayaannya kepada orang-orang miskin. Dan disinilah kami tahu, tidak mungkin orang kaya itu masuk surga. Dengan segala kekayaannya tidak menjamin apapun. Dan kami akan membandingkan hari ini dengan Petrus, yang sudah meninggalkan seluruhnya untuk Tuhan. Apakah benar seperti ini Tuhan? Kami mau belajar Tuhan, didiklah kami, sehingga kami tahu apa syarat masuk kerajaan kekal, kerajaan surga, kerajaan-Mu Tuhan, kerajaan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja ini. Pimpinlah kami dan berikan kami roh yang lemah lembut, sehingga kami bisa mendengarkan dan belajar dengan hati yang terbuka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami ini. Amin. Ya, hari ini kita belajar temanya itu sebenarnya ini pernah saya bahas di seri Kerajaan Allah ya. Nanti kalau kurang terang dan ingin belajar lagi bisa dibuka di YouTube, ketik nama saya kemudian Kerajaan Allah gitu ya, Pendeta Agung Bisana Kerajaan Allah, itu akan keluar semua. Nah, kita bersyukur karena Tuhan memakai multimedia dan internet serta YouTube ini ya, sehingga bisa dipakai untuk kemuliaan Tuhan, walaupun kemuliaan setan lebih banyak. Ya, saudara, pornografi itu menguasai seluruh internet dan segala bentuknya, termasuk kejahatan-kejahatan lain. Itu yang rohani, yang benar ya, apalagi yang benar, yang rohani, itu tidak lebih dari 0,01%. Bayangkan perbandingannya. 1/10.000. Jadi 10.000 situs yang gak karu-karuan, satu yang baik. Bagaimana kita bisa memerangi seperti ini? Ya. Tapi paling tidak kita berperan ikut serta untuk menerangi dunia maya dengan firman Tuhan.
Dan itu sudah saya pikirkan udah lama sekali, ya. Sekitar tahun 89 ada keinginan sampai tahun 98, 99. Ya, waktu saya kuliah di Amerika itu baru beberapa orang mengatakan harus menembus ke dunia internet. Waktu itu kita nggak tahu internet itu apa. Jadi kamu harus merekam semua pelajaran-pelajaran yang ada itu harus direkam semuanya dan nanti siap untuk dimasukkan ke dalam dunia maya. Nah, Profesor Steve Taylor itu mengajar kami. Dia seorang multimedia yang sangat canggih sekali dan dia memberikan cara-caranya dan dia mendoakan Indonesia itu ada banyak nanti ribuan orang akan masuk di sana. Dan saya sedang mengajar di MTS dan saya minta mahasiswa semua untuk belajar mengupload dalam Instagram kira-kira 2-3 menit hal-hal penting dalam Alkitab, bukan yang lain. Ajaran-ajaran yang khusus tentang kekudusan apa itu, dan mereka harus untuk memberitakan Injil di dunia maya. Jadi ada sekitar 50 mahasiswa gitu kan. Kalau saya cuma 1, kalau mereka 50. Nah, nanti datang lagi yang lain, tiap tahun ada sekitar 15-20 orang. Nah, itu kalau berlipat, itu mereka mencebur diri ke Instagram dan merekam itu semuanya dan dengan berbagai tema. Dan saya minta mereka untuk temanya jangan sama. Jadi cari masing-masing. Dan itu akan kayanya luar biasa. Dan selama ini tidak ada yang menggarap ini dengan serius. Memberitakan Injil, pemuritan di dalam digital evangelism. Dan itu perlu ditulis 1 buku sebenarnya. Ya, cuman pikiran banyak, tenaga terbatas. Ya, semuanya itu serba terbatas. Ya, saya berdoa supaya kita semua di sini bisa menggarap itu ya. Jadi jangan cuma saya pendeta aja, enggak. Ya, semua di sini termasuk Pak Aming, Pak Alex itu bisa semua. Dan Tuhan buka ini imamat raja itu sudah terbuka. Ya, ibu-ibu juga bisa. Jangan sungkan-sungkan. Adik-adik anak-anak itu bisa suka. Jadi cuman jangan TikTok aja. Ya, taktuk itu. Coba berkarya untuk demi kerajaan Allah. Ya, 1-2 menit sampaikan kepada teman-temanmu mengapa kita harus hidup kudus. Wah, itu memberkati sekali. Nah, ini kerajaan Allah itu sudah dibuka Tuhan. Ya, kita membaca di dalam Lukas pasal 18. Ya, saya tidak membaca yang atas ya, yang orang muda yang kaya. Saya pikir kita semua pernah mendengar dan pernah mendengar khotbahnya minimal lebih dari 1 kali. Ya, pasti 1 kali sudah pernah orang muda yang kaya. Dan saya sering mendengarkan itu berpuluh-puluh kali. Tetapi tidak ada yang membandingkan dengan Petrus. Pernah nggak pemuda yang kaya itu dibandingkan Petrus? Kita jarang mendengar. Karena kita berkhotbah secara ya terkotak ya. Jadi kalau orang berkhotbah seperti itu ya ikut semua gitu ya. Nah, kaum Puritan itu hebatnya itu di sini. Mereka sangat terbuka dengan firman Tuhan dan biblical base. Jadi bukan systematic base. Biblical base. Systematic itu lahir dari biblical. Bukan terbalik. Systematic theology yang ada semua itu lahir karena biblical theologian. Dan kemarin saya dengar perdebatan dikatakan bahwa systematic yang melahirkan biblical. Salah besar. Semua kaum Puritan itu biblical. Tidak ada yang systematic pertama. Mereka biblical theologian. Mereka cinta firman Tuhan dengan luar biasa dan menyelidiki serta mengerti seluruh hal-hal yang penting dalam Alkitab. Dan itu merupakan satu landasan yang tak tergoyahkan. Ya. Oke, upah mengikut Yesus. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Ini ya. Itu ada dalam Matius 19 ayat 27, 30, Markus 10 ayat 28 sampai 31 dan semua saya tulis di sini, ya. Nanti kalau minta PowerPoint-nya silakan. Petrus berkata, nah, saudara perhatikan, kita bandingkan dengan pemuda yang kaya. Ya, pemuda yang kaya itu belum apa-apa. Merasa dirinya kaya, merasa tok, walaupun memang kaya dia. Ya, pemuda yang kaya. Gitu. Oke ya, itu nggak ada di situ. Nggak saya kasih. Ya. Perhatikan, kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikut engkau. Kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikut engkau. Saudara bayangkan pemuda yang kaya, dia belum meninggalkan apapun. Dan disuruh pergi jualan, bagikanlah. Itu suruh meninggalkan, ya, bagikanlah. Ya. Nah, perhatikan baik-baik. Kata Yesus kepada mereka,
Aku berkata kepadamu sesungguhnya, nah kata ini sama dengan ayat yang di atas, sesungguhnya. Nah kita lihat kata-kata Tuhan Yesus. Ya, aku berkata kepadamu. Perhatikan baik-baik ya. Sebentar, saya perlihatkan ini ya. Sesungguhnya. Ayat 17 ya. Perhatikan 17. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Masuk ke mana? Kerajaan Allah. Jadi apa syarat kerajaan Allah? Jadi anak kecil. Sudah tahu anak kecil? Kalau berantem itu cepat, damai cepat. Itu anak kecil. Tidak menyimpan apapun dalam hatinya. Kecuali bapak, ibunya ngajar ini. Kalau anak kecil yang murni, dia tidak menyimpan apapun. Bermain, selesai. Papanya berantem, anaknya udah mainan lagi. Nah itu anak kecil. Jadi begitu polos. Dan kita diminta oleh Tuhan Yesus untuk memiliki jiwa kepolosan ini. Ketulusan. Dan bukan yang lainnya. Ya. Dikatakan sesungguhnya, amin, amin. Sesungguhnya itu dua kata. Amin, amin. Aminnya itu diamini. Yanya ya. Sesungguhnya. Nah perhatikan baik-baik. Tuhan Yesus mengatakan ini, kemudian dia memberikan satu gambaran. Dia bertemu dengan seorang kaya, pemuda kaya. Ya. Dan di situ pemuda kaya itu datang kepada Tuhan Yesus mengatakan, guru yang baik. Apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Ini masih apa yang diperbuat. Petrus sudah diperbuat. Bedanya apa? Aku sudah berbuat, aku sudah meninggalkan anakku semua, jalaku, perahuku tak tinggal semua. Ikut engkau. Upahnya apa? Kalau ini masih mencari kerajaan Allah, ini sudah masuk ini. Upahku itu apa sebenarnya? Kedua ini kesalahan di mana? Dan bedanya Petrus dengan orang kaya itu apa? Saudara, saya berpikir-pikir, apakah perkataan ini bisa sungguh-sungguh, betul-betul segala sesuatu itu ditinggalkan oleh Petrus? Saya percaya, enggak saudara. Mertuanya masih ada, dan dia masih berhubungan dengan mertua, karena waktu itu mertuanya sakit, Petrus masih datang ke mertuanya, masih mencintai mertuanya, dan Yesus diminta datang juga dan menyembuhkan mertuanya. Apakah dia tinggalkan seperti itu terus kemudian enggak perhatikan? Enggak juga. Apakah segala sesuatu betul-betul ditinggalkan? Enggak. Dalam arti dia sedang melepaskan semuanya. Sudah ngerti maksudnya? Jadi dia sedang dalam proses meninggalkan semua bagi engkau Tuhan. Dan sampai kapan? Sampai kami betul-betul mengenal engkau dan memiliki engkau. Dan itu waktu dia mengenal Tuhan dan masuk dalam kerajaan Allah. Jadi dunia di belakang itu semakin dilepas. Dan itu prosesnya. Jadi nggak mungkin terbalik, saudara. Jadi bukan semakin ikut Tuhan Yesus, dunia semakin mengikuti. Wah gitu. Semakin ingin menjadi orang seperti dunia. Wah tambah banyak. No. Engkau akan semakin tidak menyukai hal-hal duniawi semua. Dan pusat daripada tujuan hidupmu adalah, nah saya istilahkan spiritual compass. Kompas rohani kita adalah rumah kita di dunia baru, langit dan bumi yang baru, bukan di bumi ini. Jadi seluruh pekerjaan yang kita pusatkan di sini semua akan menjadi sia-sia di bawah matahari, dan kita harus ingat itu. Ya, kita harus menikmati hidup kita di dunia, betul, segala sesuatu. Tetapi saudara ingat bahwa kita tidak hidup untuk dunia ini. Dan ini semua ada kefanaan. Segala sesuatu fana. Bahkan yang terindah, hubungan suami istri nanti di surga, itu juga menjadi fana. Saudara, ini sulit kita terima ini. Tetapi itu dikatakan Tuhan Yesus. Ya, nanti kita akan lihat mikrokosmik. Bagaimana Tuhan Yesus membentuk mikrokosmik community of kingdom of God. Yaitu 12 rasul. Dan mereka harus meninggalkan segala sesuatu. Mereka harus meninggalkan mamanya, papanya, anaknya, istrinya, semua ditinggalkan. Dan mereka kalau tidak meninggalkan itu, mereka tidak layak ikut Tuhan Yesus dan tidak akan masuk surga. Wah,
Kalau gitu gimana Pak? Saya harus meninggalkan istri saya Pak. Nah saudara, itu bukan arti meninggalkan secara jasmani kita, tetapi fokus hidup kita. Jika semua yang bersama kita bisa fokus pada Tuhan, engkau nikmati semua. Tapi jika semua tidak di dalam Tuhan, engkau mengalami kesengsaraan ikut Tuhan. Ya, dikatakan oleh Rasul Paulus ini. Oke, kita lihat ini. Ya. Ayat yang ke-29. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena ya, kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya, orang tuanya atau anak-anaknya, akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Saudara, ini sesuatu yang kita akan pelajari. Yang satu upah, yang satu adalah kehormatan. Pemuda ini mencari kehormatan, bukan mencari upah. Tapi banyak orang Kristen mencari upah. Ya, upah itu adalah sesuatu yang layak diterima karena dia bekerja, karena dia melayani, karena dia melakukan sesuatu untuk kehendak Tuhan. Dan itu ada upah. Di surga ada upah. Bukan upah seperti di bumi. Ya, bukan. Dan itu sangat beda. Nah, perhatikan saudara, apa upah mengikuti Yesus? Saudara tahu upahnya apa? Banyak orang, upahnya apa ikut Tuhan Yesus? Wah, saya nanti dilayani 7 bidadari gitu. Itu bukan upah, itu pikiran orang edan. Di surga, bayangkan tidak ada hubungan suami istri, apalagi bidadari sana melayani kamu. Kayak di diskotik, di tempat pelacuran gitu, tidak. Tidak ada hubungannya sama sekali. Apa upah kita? Saudara tahu? Alkitab menjelaskan, percaya sepenuhnya kepada Allah. Dan itulah upahmu. Jadi waktu saya menerima iman saya, anugerah Tuhan, apa upah saya? Kamu akan diberi satu kekuatan dan satu ganjaran apa? Engkau percaya kepada Allah. Dan itulah upahmu. Dan dikatakan di sini, kamu akan menerima kembali lipat ganda, 100 kali lipat ya. Kalau istilah yang sempurna, 10 kali 10. Pada masa ini juga dan pada zaman akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Saudara, hidup yang kekal dengan berlipat gandanya hidupmu diberkati Tuhan, itu sama. Separalel. Jadi orang yang masuk kerajaan Allah, hidupnya di dunia ini berlimpah dengan berkat. Berkat apa? Saudara tahu berkat apa? Imanmu, percayamu kepada Tuhan, yang melimpah engkau dalam sepanjang jalan hidupmu. Bukan berkat makanan, minuman, semua. Bukan. Banyak kita ngomong, aduh Tuhan berkati saya, oh anak saya diberkati ya, punya rumah, punya ini. Itu bukan berkat. Itu fana semua. Kenapa diberkati? Karena anakmu percaya Tuhan. Dia diberkati karena dia mengandalkan kerajaan Allah dulu. Ditambahkanlah semuanya oleh Tuhan kepada anakmu. Jadi artinya bahwa iman saya inilah yang bergantung pada Tuhan itu. Sehingga Tuhan memberikan bonus-bonus kehidupan begitu banyak. Bukan untuk memuliakan diri saya. Untuk membawa anak-anak kita memuliakan Tuhan. Jadi pusatnya bukan diri anakmu supaya dia tambah kaya, bukan. Supaya anakmu bersyukur pada Tuhan karena kepercayaan papa mamanya. Dan anak itu begitu mengandalkan Tuhan sehingga hidupnya tidak ada orang Kristen yang fakir miskin, yang meminta-minta. Tapi orang Kristen adalah orang yang selalu membantu. Jadi berbahagialah orang yang memberi daripada menerima. Dan itu dikatakan Tuhan Yesus sendiri. Saudara ingin menerima atau memberi? Coba saya tanya. Mental manusia senang terima. Nggak ada orang senang memberi. Jujur, tanya diri sendiri. Saudara, diberkati orang itu, waduh puji Tuhan ya gitu. Tapi kalau kita bisa memberi, saudara tahu, memberi itu banyak orang katakan memberi itu rugi. Orang Kristen, memberi itu untung. Semakin memberi semakin bahagia. Itu orang Kristen. Semakin dia kehilangan itu, semakin dia sukacita. Dan bahkan kehilangan haknya yang paling hebat Tuhan Yesus, keilahiannya.
Dia tidak memakainya, dan itulah keindahannya, dan itulah upahnya. Dia percaya kepada Bapaknya. Nah, saudara, Petrus dengan orang muda yang kaya. Yang menarik adalah orang muda yang kaya diumpamakan sebagai unta. Nah, orang muda kaya diambil unta, saudara. Seperti unta masuk lubang jarum. Pernah tahu unta nggak? Dan pernah tahu lubang jarum nggak? Bagaimana lubang jarum itu bisa unta masuk? Menurut ahli fisika, dengan kecepatan cahaya, ya kalau onta itu dimasukkan lubang dengan kecepatan cahaya, itu bisa. Kita heran toh? Menurut teorinya, tapi siapa yang punya kecepatannya? Nggak ada, kecuali Tuhan. Jadi artinya kemustahilan orang kaya itu dengan kekayaannya masuk surga. Nggak mungkin. Itu mustahil. Jadi bukan di karang-karang, di sana ada lubang unta yang masuk kepalanya. Itu bukan, saudara. Itu bukan berkaitan dengan ini. Itu berkaitan dengan apa? Kemustahilan. Karena Yesus mengatakan mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada mustahil. Jadi itu artinya, kalau kamu melakukan dengan caramu, kamu merasa kamu bisa dari kecil, kamu sudah melakukan hukum Taurat semuanya. Kamu tak kasih satu ujian aja cukup. Apa? Pergilah, jualah segala kepunyaanmu. Bukan cuma satu dua, semua kepunyaanmu jual. Dan bukan hanya dijual, terus kamu dapat uangnya, puji Tuhan, gitu enggak. Bagi ke orang-orang miskin. Langsung mabuk dia. Karena seumur hidup dia menjadi orang kaya, jadi pemuda kaya. Enggak pernah perhatian dengan orang miskin. Negara yang maju, gereja yang kuat di hadapan Tuhan, itu selalu memperhatikan orang yang miskin. Dan ini adalah kunci kerajaan Allah. Saudara, kenapa Mahatma Gandhi itu punya kunci yang dipegang dan dia praktekkan dia sendiri gak masuk kerajaan Allah? Dia tidak percaya Tuhan Yesus. Martin Luther King Jr. Apa yang dilakukan? Orang-orang yang terpuruk, orang-orang yang dihina dalam ras semuanya, dan dia berdiri tegak, dia membela itu. Saudara, supaya orang-orang negro punya hak sampai jadi artis Hollywood pun sekarang banyak orang negro yang lebih kaya daripada orang kulit putih. Dan Amerika terbuka semua. Siapa yang berjuang, dia mendapatkan upahnya. Siapa yang gak mau berjuang, ya kelindes kamu, salahmu sendiri. Karena manusia diciptakan untuk hidup mandiri bagi dirinya sendiri. Jadi saya tanya ini, orang muda yang kaya dianggap sebagai onta. Apa artinya onta? Saudara tahu onta? Selama hidupnya itu cuman jadi penerima beban. Betul? Punuknya itu. Jadi seumur hidup pemuda ini itu membebani dengan banyak hal dalam pikirannya yang sepertinya dia tuh menjadi orang yang paling benar. Padahal tidak. Sedangkan Petrus sebaliknya dari onta. Dia lepaskan semua. Tidak ada beban. Dia lepaskan, dia tinggal semua. Mengikut engkau. Saudara, ini perbandingan yang sangat ajaib sekali. Dan ini Tuhan Yesus sendiri yang ngajar. Dan tidak ada satu orang bisa ngajar seperti ini. Kerohanian yang begitu dalam, nggak ada satu manusia bisa tembus mengajar kita seperti ini. Saudara, perhatikan baik-baik. Apakah pikiran Petrus adalah pikiran ganti rugi? Jadi masuk kerajaan Allah itu kalau saya baik, masuk. Kalau saya nggak melakukan ini, apakah itu pikiran Petrus? Ganti rugi, lepaskan A dapat B gitu. Apakah kerajaan Allah adalah seperti itu? Perbandingan seperti itu? Saudara, jawabannya tidak. Karena memang dunia itu harus kamu lepaskan, bukan dibandingkan, tapi itu adalah kewajaran bagi orang-orang Kristen jika melepaskan dunia ini. Karena itu sudah kewajaran, bukan timbal balik. Bukan sebab akibat. Tapi itu adalah keharusan kewajaran. Jadi kalau seseorang bisa melayani Tuhan dengan baik, bisa memberikan untuk Tuhan dan banyak segalanya, karena kamu hambanya. Karena itu kewajibanmu. Kamu gak perlu diupah. Kita berpikir, nah, terus upah saya apa gitu? Upahnya apa? Wah, saya dapat uang gitu. Bukan, saudara. Maka kita di dalam gereja Puritan itu kita berjuang untuk
tidak mengupah orang, tapi mengupah surgawi. Jadi kita komitmen para pengurus tidak digaji. Dan tidak ada pengurus yang digaji. Karena itu adalah satu sukacita dan itu kewajiban kita. Ya, kecuali ditentukan pengurus salah satu ditentukan kamu khusus, kamu diangkat oleh gereja Puritan untuk apa? Khusus kamu memperhatikan untuk memperjuangkan firman Tuhan semua dan kamu tinggalkan pekerjaanmu dan kamu khusus jadi hamba Tuhan. Nah, baru kita malah wajib memberi pemberita firman dan itu harus dikasih. Gereja harus mendukung orang seperti ini dan itu harus karena ditulis dalam Alkitab. Bahkan orang yang memberitakan firman Tuhan itu diupah 2 kali lipat daripada yang biasa. Dan itu ada dalam firman Tuhan. Jadi saudara ngerti ini perbandingannya. Jadi secara kita pelayanan termasuk hamba Tuhan juga kamu bisa melayani bukan karena upah, bukan saudara. Tapi karena itu adalah ya memang begini seorang anak Tuhan. Upahmu apa menjadi orang Kristen? Ya karena saya percaya pada Tuhan. Dan upah saya besar, kenapa? Kerajaan Allah, kerajaan surga hidup kekal ada di depan saya. Dan dijaminkan bagi saya. Dan adakah yang lebih besar dari itu? Nggak ada. Kalau saya memiliki iman seperti ini, harapan seperti ini, maka dalam setiap hidup saya berlipat-lipat diberkati Tuhan. Bukan kekayaan, bukan. Tapi hati yang tenang, damai, pengampunan, sukacita, kesabaran. Itu semua mengalir dalam hidup kita. Dan itu adalah upah kita. Sukacita surgawi. Dan tidak diambil oleh Tuhan. Apa upahnya Marta? Wah, giat. Wah, umek. Apa upahnya Maria? Dia menerima upah kerajaan Allah. Dia bersama dengan Tuhan tenang. Dan dia tidak menerima kegiatan apapun. Dia merenung firman Tuhan, mendengar Tuhan Yesus. Dan dia menikmati setiap firman Tuhan. Yang di sono bingung. Muter-muter terus. Sampai Yesus menegur, Marta, ngapain kamu seperti itu? Enggak, saya butuhkan itu sebenarnya. Yang saya butuhkan kamu duduk dengar saya. Saudara, ada orang melayani Tuhan, itu enggak pernah dengar firman Tuhan. Sibuk aja melayani, wah firman Tuhan enggak pernah dengar. Saya tanya, kamu dekat dengan neraka? Walaupun kamu melayani di gereja, rajin di gereja, kamu dekat neraka. Karena upahmu, kamu tidak duduk dengar firman Tuhan. Saudara, apakah syarat Tuhan Yesus itu adalah syarat meninggalkan sesuatu itu syarat? Bukan, itu kewajaran. Begitu kamu mengenal harta yang terindah, kamu pasti berusaha menjual semuanya untuk mendapatkan ini. Dan itu secara rohani kita seperti itu. Seseorang yang tidak pernah mengorbankan semuanya dalam arti bukan cari upah, bukan. Tapi begitu mengenal Tuhan dan kamu tidak pernah memiliki hati untuk mengorbankan apapun, kepentingan dan semuanya, kamu nggak layak masuk surga. Kamu lebih cinta papamu sebelumnya sebentar Tuhan sebelah. Kenapa? Loh, kamu kok nggak mau ikut saya? Sudah dengar? Udah ngerti kerajaan? Udah. Sebentar Tuhan, papa saya lagi sakit. Dia mau mati. Sekarang di ICU. Tuhan mengatakan apa? Kamu nggak layak masuk surga. Apakah Tuhan itu raja tega? Bukan. Tapi itu menunjukkan satu kedalaman jiwa kita bersau kepada apa. Saya masih ingat pada waktu saya beribadah di Beijing, istrinya dari pendeta Roni, bukan istrinya ya, mamanya, istrinya cerita, lagi sakit keras. Dan saudara, namanya anak kan kepikiran. Aduh, gimana ya, dia berada di Beijing, dia balik ke sana, aduh ini gimana, dan sulitnya bagaimana gitu. Pada waktu ada SARS. Dan waktu SARS itu saya ke sana, ke Beijing. Saudara tahu, hatinya begitu luar biasa dan apa yang dilakukan? Dia percaya pada Tuhan. Dan itulah upahnya. Bukan dia tidak cinta mamanya. Bukan dia tidak cinta akan keluarganya. No. Tapi ada panggilan Tuhan yang ditetapkan dalam hatinya. Dan dia harus rela. Dan dia harus percayakan semua kepada Allah. Dan itulah upah kita. Waktu saya keluar dari gereja papa saya,
Dan semua orang pengerja ingin saya teruskan gereja Bapak saya. Sampai hari ini. Dan Tuhan katakan, kamu harus pergi. Harus tinggalkan. Ada mama saya, ada keluarga saya, ada jemaat-jemaat. Kamu harus lihat Tuhan, bukan lihat itu semua. Kamu dipersiapkan oleh Tuhan. Kamu harus mau dipersiapkan oleh Tuhan. Kamu harus mau tunduk pada Tuhan. Dan saya minta izin, saya nggak bisa. Dan akhirnya saya pergi. Dan sampai hari ini saya di Bandung. Tapi suatu hari nanti kalau Tuhan katakan, kamu stop di Bandung, kamu pergi kemana? Ke Rwanda. Tahu Rwanda? Ke Afrika. Dan itu jelas Tuhan pimpin dan malaikat Tuhan datang gitu kan, melalui mimpi. Dan saya katakan, karena Tuhan meminta ke sana, ya kita ke sana. Jadi artinya apa, saudara? Jadi kepercayaan kita kepada Allah itu menjadi satu kekuatan yang tidak tergoyahkan. Terus Paulus berkata, loh aku ini sudah tinggalkan semua. Loh dapat apa saya? Ya, karena saya melakukan A dapat apa B-nya? Saya dapat apa? Tuhan katakan sekarang kita pergi, ini ya, ayat 18. Aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang karena kerajaan Allah. Nah perhatikan saudara, karena kerajaan Allah bukan yang lain, karena kepentingan kerajaan Allah, mencari kerajaan Allah terlebih dulu. Kamu tidak kehilangan apa-apa. Lah yang saya tinggal apa? Banyak. Enggak, akan balik semua. Dan berlimpah-limpah. Kenapa berlimpah? Beratus kali lipat. Kenapa berlimpah? Karena nanti. Nah, saudara, ini saya berikan satu rahasia perkataan Tuhan Yesus. Lukas 8. Bukan 18, Lukas 8. Saudara kita belajar firman Tuhan sebaik-baiknya. Lukas 8 ayat 21. Ya, saya bacakan. Yesus dan sanak saudaranya. Ayat 19. Ibu dan saudara-saudari Yesus datang kepadanya. Tetapi mereka tidak dapat mencapai dia karena orang banyak. Wah, itu Yesus terkenal. Mau ketemu aja setengah modar, saudara. Kenapa? Wah, itu lapisannya susah, saudara. Orang kalau jadi direktur konglomerat, saya pernah ke Siloam, ketemu satu orang bersama Jessica waktu itu ya, dan disuruh tes semua, segala penyakit menular tes semuanya. Saya tanya, kamu ini siapa? Bisa membayar gitu? Ya kan orangnya, aduh kasihan gitu. Pembantunya Pak James Riyadi. Jadi orang kaya itu saudara, pembantunya tuh periksa dulu, detail semua. Ada penyakit menular nggak? TBC, TBK, TBU gitu kan, tarik semua. Ada virusnya nggak? Tes puluhan juta, nggak masalah. Konglomerat, kamu masuk bersih. Apalagi Tuhan. Jangan konglomerat. Kalau Tuhan sendiri gimana? Apa yang disyaratkan? Kelepek-kelepek kita. Saudara, Tuhan Yesus katakan ini ya. Perhatikan, begitu banyaknya orang-orang kan datang, susah ketemu anaknya sendiri. Ini mamanya, ini saudaranya ketemu susah. Bukan karena Tuhan Yesus menyusahkan, bukan ya, karena orang-orang itu banyak. Nah itu saudara wajar. Ya, kalau anakmu terkenal, kamu susah ketemu anakmu, jangan ingin anak terkenal, kamu nggak akan dianggap. Orang memberitakan kepadamu, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan engkau, kangen, bangga lagi. Tetapi ia menjawab mereka, microcosmic the kingdom of God. Sudah ini memang sulit sudah diterima. Saya waktu baca ini bukan pakai frame kingdom of God, saya nggak tahu. Tapi begitu pakai kingdom of God, saya kaget sekali, saudara. The true family is not bonding in the local family, but in the kingdom of God. Dan kamu jika tidak punya hati seperti ini, kamu nggak layak masuk kerajaan Allah. Sekali lagi, saudara. Bonding kita dalam keluarga, suami, istri, anak, cucu, dan semuanya. Saudara, mikrokosmiknya, bagaimana kerajaan Allah itu hadir. Dan Tuhan memberikan contoh 12 muridnya. Dari keluarga yang berbeda semuanya. Dan mereka menjadi keluarga yang baru.
Microcosmic family of God. The kingdom of God. Dan ini Tuhan Yesus katakan, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah. Dan bukan cuma dengarkan tok, melayani tok, bukan. Melakukannya. Mau diubah oleh firman Tuhan. Mau masuk dalam kehendak Raja yang besar itu. Dan kamu semua saudaraku, ibuku. Kenapa tidak ada papaku? Karena Yusuf sudah mati. Kan yang datang gak ada papanya. Ibumu datang, papanya sudah nggak ada. Kalau ada papanya, papamu datang, maka ayatnya tambahin papamu, mamamu, ada semua. Tapi ini konteksnya adalah karena ibumu, saudaramu. Dan dia mengatakan ibuku, saudaraku, tanda petik papaku, nenekku, kakekku, dan semuanya adalah mereka yang melakukan kehendak Allah. Mendengarkan dan melakukan. Jadi hati kita sekarang ini, kalau kita dalam konteks kerajaan Allah dan kita akan masuk kerajaan Allah, saudara-saudara tidak boleh menolak orang yang melakukan kehendak Allah dan taat mendengarkannya. Saudara, itu semua saudara kita. Dia hitam, kuning, abu-abu, nggak peduli saya. Kamu anggota keluarga kerajaan Allah. Kamu saudara saya. Dan itu loh kekuatan ham, bukan ya, ham. Hak asasi manusia itu berasal dari kata-kata Tuhan Yesus. Ini sumber ham. Tanpa ini tidak ada orang. Karena agama kamu dibunuh, karena ini kamu nggak bisa, saudara. Dan Tuhan katakan, jika kamu melakukan kehendak Allah, mendengarkan dan melakukannya, kamu semua mamaku, saudaraku. Bukan hanya itu. Itu bukan lagi mamaku, itu bukan lagi saudaraku. Apa? Diekspan oleh Tuhan. Dan ini hebatnya gereja Tuhan. Tapi gereja tidak pernah sadar ini. Gereja selalu kesukuan. Gereja selalu orang-orang tertentu. Wah, kita mau menjangkau orang bisnismen. Kita menjangkau. Saudara, Alkitab tidak pernah menjangkau satu segmen tertentu diajarkan Tuhan Yesus. No. Termasuk di sekolah-sekolah misi. Waktu mereka mau menjangkau khusus suku ini. Saya beritahu, engkau tidak tahu hati Tuhan. Pak, saya mau konsentrasi, mau jangkau khusus suku yang ada di dalam suku Baduy apa. Boleh kamu seperti itu. Kamu fokus boleh. Tetapi hatimu itu harus untuk segala bangsa. Karena hati Tuhan Yesus ini jelas. Siapakah mamaku? Tidak berdasarkan keturunan, tidak berdasarkan ras, tidak berdasarkan akan seleksi manusia. Tetapi seleksi Bapakku. Siapa yang mendengar dan melakukan kehendak Bapakku? Itu mamamu, saudaramu. Jadi saya melihat orang-orang tua yang melakukan kehendak Allah dan taat semua. Itu mama saya. Oh, itu papa saya. Ini saudara saya. Jadi bukan lagi, wah ini anak saya. Kenapa? Karena dia dari sejak kecil begitu cinta Tuhan, dia sungguh-sungguh, ini anak saya. Saya punya anak secara fisik, iya. Tapi ini anak ke dalam kerajaan Allah. Dan bagaimana hebatnya Paulus waktu menuliskan kepada suratan kepada jemaat dengan konsep seperti ini. Dan sulit sekali orang-orang Yahudi, orang-orang bersunat terima Paulus. Mereka benci Paulus. Karena keluasan, expand, microcosmic, the kingdom of God family. Dan sampai hari ini, gereja-gereja yang menamakan dirinya Injili, Reform semuanya, sudah lihat semuanya. Itu begitu banyak kesukuan semua. Dan bahkan satu gereja menerima hamba Tuhan, meminta Chinese. Harus ini. Dan itu sudah umum, saudara. Dan itu kewajaran bagi manusia. Tetapi dalam kerajaan Allah, saudara nggak bisa seperti itu. Saudara, hati kita harus selebar-lebarnya. Saya banyak dibenci orang karena ini. Saudara, saya berani mati karena kebenaran ini, saudara. Kenapa Yesus mati? Karena kebenaran ini. Dan dia mengatakan bukan lagi kamu dibuang oleh Tuhan. Aku memanggil yang aku undang, kamu gak dengar, kamu gak memperhatikan. Undangan sudah mau kadaluarsa ini. Gak ada yang mau datang, tak undang semua. Undangan begitu indah dan bagaimana undangan itu akan menjamin kamu. Gak ada yang mau datang. Dan dimintalah, udah sekarang ke perempatan jalan. Semua panggil, semua bangsa panggil. Itu artinya apa, saudara? Jadi bangsa secara menolak Mesias. Dan Mesias tidak mungkin ditolak oleh manusia. Karena dia sudah direncanakan untuk segala bangsa. Saudara, itu keindahannya. Ya. Matius 12, kita lihat. Matius 12
ayat 46. Kata Yesus, ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Tadi kan rindu, ingin. Maka seorang berkata kepadanya, lihat ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha. Bukan berdiam, saudara. Udah berusaha ini. Lebih detail lagi ditulis. Tetapi jawab Yesus pada mereka yang menyampaikan beritanya itu, siapakah ibuku? Saudara, lebih tajam lagi, saudara. Siapakah saudara-saudaraku? Lalu katanya, sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, ini ibuku. Siapa yang tunjuk? Murid-muridnya. Murid-muridnya ibu-ibu itu loh tunjuk. Ini loh ibuku. Bukan itu, ini ibuku. Itu ibu fisik, ini ibu dalam kerajaan Allah. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Ada yang menafsirkan kenapa tidak ada Bapak? Karena Bapak di surga cuma satu, Bapak surgawi. Nah, saya percaya bukan itu jawabannya. Karena Yusuf tidak ada. Saudara, kita lihat Matius 15. Ini kebenaran-kebenaran yang sudah saya beritahu. Jadi kenapa tidak ada Israel berbeda dengan gereja? Dan aliran dispensasi membedakan ini. Israel sendiri, gereja sendiri. Kenapa tidak ada? Karena Yesus sendiri mengatakan. Ya. Matius 15 ayat 21. Matius 15 ayat 21. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon, daerah kafir. Dia memberitakan ke orang-orang kafir. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dan berteriak-teriak. Karena muridnya punya satu ras dan batas dan membenci orang Tirus dan Sidon. Mereka mengatakan orang seperti ini nggak layak dilayani. Dan itu kesalahan besar. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya pada anjing. Siapa anjing? Orang najis perempuan ini. Orang dari Kanaan, Tirus, Sidon. Begitu hinanya. Saudara. Ada perbedaan, kami bangsa dipilih, kamu bukan. Dan Yesus pertama kali dia harus melayani bangsa Israel dulu, dan itu misi nubuatan dia di situ. Tapi setelah ditolak, baru dia bangun semua untuk seluruh dunia, termasuk untuk perempuan ini. Kata perempuan itu, benar Tuhan, benar aku anjing, tapi aku punya harga diri. Lebih baik anjing yang kecil, yang sakit, yang betul-betul dalam kelemahan daripada singa yang mati. Dan itu dikatakan pengkhotbah. Amsal juga banyak. Apa artinya, saudara? Harga diri seseorang. Kamu besar tapi nggak ada harga dirinya, nggak ada gunanya. Tapi orang yang miskin punya harga diri, lebih baik daripada singa yang mati. Orang Chinese punya peribahasa banyak hal ini, saudara. Ya, perhatikan. Maka Yesus menjawab dan berkata, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Sudah banyak orang mengatakan bahwa mujizat itu bergantung pada Tuhan 100%. Betul, saya yakin 100%. Dan juga iman seseorang itu, iya, karena termasuk di dalam anugerah Tuhan. Jadi ada kerjasama. Dan itu ada satu kesatuan anugerah Tuhan. Dan kita tidak bisa memisahkan tanggung jawab manusia, termasuk di dalam kehendak bebas manusia, dan apa yang ditentukan oleh Tuhan itu seiring sejalan, dan otak kita nggak bisa menyatukan ini. Dan itu peperangan antara Reform dan Arminian. Keselamatan diri kita, tanggung jawab kita nggak bisa, itu semua dari Tuhan, anugerah Tuhan. Bagaimana dua itu menyambung? Saudara, sebenarnya basicnya semua itu sama. Kalau kita ingat baik-baik sejarahnya awalnya, lahirnya Arminian ini. Mereka mengakui anugerah, yang satu kesasar. Karena melepaskan anugerah dari asalnya, mereka mencari anugerah yang di depannya. Dan itu orang Arminian. Tapi orang Reform
yang kebablasan juga sama. Dia tidak melihat yang di depan, dia hanya melihat yang sumbernya saja. Dan itu akhirnya kita jadi dua aliran yang gak pernah ketemu di surga. Dan ketemu di surga. Dan saya percaya, apakah orang Armin masuk neraka? Belum tentu. Dia beriman pada Tuhan gak? Soal itu tidak menentukan. Saya beritahu, saudara. Saya beritahu. Banyak orang secara teologi ingin selalu tampil dengan keindahan-keindahan, tanda petik kesempurnaan. Orang Puritan mengatakan, apa yang dia tulis itu jauh dari Alkitab. Semua orang Puritan mengatakan ini. Tapi orang-orang teologi yang ada di Indonesia, yang sistematis semua, banyak merasa dirinya sudah paling benar. No. Saudara, yang paling benar Alkitab bukan kamu. Bukan teologamu, tapi Alkitab. Kembali ke sumber sola scriptura. Dan itu loh reform yang benar. Yang kembali pada Alkitab, bukan pada sistem reformnya. Bukan. Alkitabnya, sola scriptura. Dan itu orang reform sejati selalu diubah dan transform reformata by Alkitab. Dan itu kaum Puritan. Hatinya dengan firman itu begitu indah. Dikatakan di sini, saudara, imanmu. Berarti imanmu, Tuhan sendiri yang mengatakan imanmu. Dan dia mengatakan anugerah Tuhan ya, kamu bisa. Enggak. Tidak ada ayat ini anugerah Tuhan. Enggak ada. Yang ada adalah imanmu menyelamatkan engkau. Iman siapa? Ya perempuan itu, bukan imannya Tuhan. Jadi ada satu kekuatan luar biasa bagaimana Tuhan menggerakkan, bagaimana Tuhan itu menarik orang itu, dan bagaimana Tuhan memberikan itu kepada hati yang percaya dan datang pada Kristus. Itu yang bekerja secara rahasia Allah Bapa. Dan dia bisa percaya, dan Tuhan katakan karena imanmu. Dari mana imanmu? Karena Bapakku yang kasih kamu. Kenapa Petrus kamu kok bisa percaya, kamu kok bisa bangun nanti waktu kamu menyangkali aku? Karena aku mendoakan engkau. Itu kuncinya. Kamu takut dan gentar, lakukanlah semua keselamatanmu. Bagaimana kamu bisa lakukan itu? Filipi 2:13. Karena Allah lah bekerja dalam hatimu, kehendakmu, dan semuanya. Allah yang bekerja. Saudara, apa susahnya kita menerima doktrin anugerah yang bersama-sama dengan tanggung jawab manusia? Semua tertulis di Alkitab. Jadi apa itu the true people of God? The true family of God, the kingdom of God. Saudara, kita belajar ini. Jadi waktu orang masuk kerajaan Allah, saudara harus tahu apa syaratnya. Saudara memiliki hati seperti Kristus. Kehendak Bapa itu syarat utama, dan mendengarkan Dia. Bukan marked by nationalistic badges. Tahu badges? Emblem nasionalis. Wah, saya orang disunat, saya hukum Taurat, saya bisa melakukan ini, itu. Wah, itu saya pasti masuk surga. Wah, saya di gereja reform, saya di gereja Puritan, saya di gereja ini. Terus kamu merasa kamu diselamatkan. Bodoh sekali kita semua, saudara. Kamu diselamatkan bukan karena nama reform. Kamu diselamatkan karena nama Kristus Yesus. Jadi banyak orang sekarang yang mengilahkan banyak sekali tentang reform. Bahkan nanti Puritan bisa seperti itu. Bahkan Calvin pun, gereja Calvinis ada, saudara. Itu Calvin nangis terus di surga itu. Salah kamu kok ngomongin saya terus. Ngomongin Tuhan Yesus. Martin Luther juga nangis terus di surga. Kenapa? Karena orang Lutheran. Lu muter-muter terus jadi Lutheran. Saudara, kita sedih sekali. Saya sudah berada di kubu manapun, di karismatik saya pernah, di Pentakosta saya pernah, di Reform saya pernah, di tempat mana saya pernah, dan saya berada di kubu Kingdom of God sekarang. Saya berada di kubu kerajaan Allah. Saya ingin bersama dengan Tuhan Yesus. Saya tidak ingin bersama dengan pendeta lain. Dan saya sadar ini, saudara. Dan seseorang yang masih diikat dengan kenamaan seseorang, gereja seseorang, kamu belum layak ikut kerajaan Allah. Saudara, saya sedih sekali melihat teman-teman saya yang mengerti kebenaran tetapi dibutakan oleh kebenaran. Saya tanya, gereja-gereja yang doktrinnya luar biasa, tanya kehidupan mereka, memandang orang miskin nggak? Saya tanya, memandang orang di bawah nggak? Nggak ada, saudara. Bahkan jadi pendetanya, ada pendeta dari daerah, dari desa, boleh nggak jadi pendetamu? Nggak masuk hitungan gini, harus doktor. Gila nggak? Ada gereja yang mempersyaratkan pendeta harus doktor. Kamu sedang melawan kerajaan Allah. Kalau Yesus pakai caramu,
Nggak ada yang masuk surga semua. Yesus memanggil 12 murid, itu sebagian besar mayoritas, itu nelayan semuanya. Maka mereka begitu Petrus bisa khotbah, siapa kamu? Wah, kamu kan nelayan. Yesus bisa berkhotbah, kamu anak tukang kayu. Saudara, kenapa kalau saya pelayanan senang ke misi? Melayani, mengajar juga senang orang-orang yang seperti ini. Saya punya murid-murid yang sekarang daerah-daerah yang pelosok-pelosok, saudara. Bahkan handphone nggak punya. Datang ke sana, lihat komputer, masih bingung. Tapi hatinya mau belajar semuanya. Jadi hamba Tuhan yang dipimpin dan bisa menggembalakan banyak. Itu berada di pelosok-pelosok setengah mati, saudara. Nggak ada TV, nggak ada apa, nggak ada semua, nggak ada hiburan. Siapa yang mau ke sana? Ya, the true people of God. Nah, yang terakhir kita lihat, apakah jalur keturunan Israel itu menjadi jalur yang tetap dan tidak diubahkan? Nah, ini jawabannya. Nah, saudara perhatikan, ini hal-hal penting jika saudara belajar tentang siapakah Israel sejati. Matius 10 ayat 34. Dan ini Yesus mati karena ini. Yesus membawa pemisahan bagaimana mengikuti Yesus. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya. Nah, ini keluar ayahnya. Anaknya perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari mertuanya. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Dan itu terjadi pada orang yang percaya Tuhan Yesus dan keluarganya tidak ada yang Kristen. Dan dia mengalami ini semua. Dan barang siapa mengasihi bapa dan ibunya lebih daripadaku. Nah, saudara, karena kerajaan Allah itu sama serasi dengan lebih daripadaku. Dan engkau mencintai orang tuamu dan semua lebih daripadaku. Yesus katakan apa? Ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih padaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut aku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut nabi, seorang nabi sebagai nabi, ia menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja. Nah, ini kunci. Mengapa kalau kita ke kampung-kampung banyak orang pakai gentong dan diisi air? Sudah pernah ke kampung-kampung nggak? Dan saya pernah minum air itu berkali-kali waktu saya masih SD. Karena panas terik, terus jalan jauh sekali sekolahnya, terus ada gentong. Rasanya itu, saudara, luar biasa. Walaupun banyak uget-ugetnya. Enak di sini, saudara. Muter-muter gitu. Glek-glek, apa ini? Uget-uget. Orang kaya muntah-muntah, saudara. Kita nikmat saja. Vitamin. Ya, barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Saudara, kita berusaha seluruh pendapatan gereja yang benar. Saudara harus tahu, Alkitab mengajarkan 30% untuk fakir miskin, untuk orang tidak mampu, orang lemah. Jadi penghasilan gereja Puritan, gereja lokal kita, termasuk pendapatan saya juga, itu 30% untuk kerajaan Allah. Dan seluruh pendapatan kita, kalau kita mau jujur di hadapan Tuhan, dikatakan di sini, ia muridku. Saudara-saudara punya hati ini. Aduh, Pak, kalau gereja ditantang seperti ini nggak ada ikut, saya percaya. Saudara, secangkir saja, jangankan uang yang banyak, secangkir saja, karena ukurannya bukan uang, ukurannya ada kerelaan hati kita. Kamu bisa menyimpan berapa, kamu bisa ngasih apa-apa. Saudara masih ingat saya, bobo saya dan tante Sunlian yang sekarang baru saja meninggal tahun lalu, awal tahun ini lupa saya, umur hampir 100 tahun.
itu tiap hari di GBPS Surabaya. Saudara, sampai mau dinikahi oleh pendeta Ishak Liu, dia nggak mau. Dia sudah dari gadis remaja dipanggil Tuhan, dan dia tahu jelas dia tidak akan menikah. Beratus-ratus pemuda kaya ganteng-ganteng, dia tetap tidak bergeming. Tuhan, itu andalan saya, bukan kamu. Dan gereja itu dibangun dengan kekuatan dari seorang yang ibu ini, yang sekarang sudah meninggal tua ini. Dia berdoa dari pagi, siang, malam di gereja terus. Dan dia membawa seluruh hidupnya. Dia dikasih gereja penghasilan bagi fakir miskin. Dia makan secukupnya. Seluruh hidupnya dikasih. Persis janda miskin. Dan gereja itu akhirnya memiliki lebih daripada 10.000 cabang. Setelah gereja mau berkembang dengan luar biasa, pasti ada orang-orang yang mau mati untuk Tuhan. Orang menyerahkan hidupnya untuk Tuhan. Kalau nggak ada, jangan berharap gerejamu berkembang. Karena kerajaan Allah mulai dari benih yang kecil yang ditanam, yang mati. Baru dia terkelupas. Barulah jiwa yang sejati keluar. Saudara, jika hal-hal sepele itu mengganggu kita, lihatlah kepentingan yang besar. Ya, saya berdoa seperti itu. Dan kita bersyukur, bukan karena nasionalistik kita. Ya, terakhir, Lukas 14 ayat 10. Lukas 14 ayat 10, 26 aja langsung ya. Perumpamaan tentang orang-orang berdalih. 26. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, dan anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Dan selanjutnya semuanya sama. Jadi saudara perhatikan, jadi bukan dari keturunan, garis keturunan karena dari keturunan fisik Abraham, bukan. Dari apa? Dari iman Abraham. Yang melakukan kehendak Bapa, yang taat pada Bapa, dan anak-anaknya semua diajar oleh Abraham. Kamu bukan diselamatkan karena kamu keturunan saya, karena aku beriman kepada Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, dan itu yang menyelamatkan kamu. Bukan kamu karena keturunan saya. Dan Abraham tidak pernah mengajar karena keturunan mereka diselamatkan. No. Jadi Israel yang seperti itu hanya untuk menjadi contoh dan sekarang sudah selesai. Dan itu sudah finish. Siapa yang finish? Tuhan Yesus yang sempurnakan. Keturunan terakhir Israel yang sejati adalah Kristus. Dan setelah itu semua dihancurkan oleh Tuhan. Bait Allah dihancurkan, seluruh keturunan sudah dirombak oleh Tuhan. Dan dari garis keturunan dialah, beriman pada dialah, Abraham beriman pada dia, Musa beriman pada dia, nabi-nabi semua beriman pada dia. Dan semua orang yang tidak beriman pada dia, kamu akan dihakimi oleh siapa? Musa, Abraham akan menghakimi kamu semua. Jadi kalau keturunan, anak keturunan Abraham, oh bapakku Abraham, salah. Kenapa? Aku bukan bapakmu. Bapakmu siapa? Yang melakukan kehendak Bapamu yang di surga dan mendengarkan dengan setia. Jadi siapakah yang masuk kerajaan Allah? Syaratnya sudah kita tahu ini. Jelas di depan kita. Sudah diterangkan dengan panjang lebar. Bukan dari garis keturunan, bukan karena seluruh daripada kekayaan, kehormatan, bukan. Tapi mereka mendengarkan dan melakukan kerajaan Allah. Dan mereka yang mau memikul salib bersama dengan Tuhan. Dan mereka yang memandang semua orang bukan ibu, bapak, istri, suaminya secara fisik. Tetapi yang dari garis iman. Bukan garis keturunan, bukan garis yang lain. Dan semua orang kita harus mampu sekarang melihat saudaraku kamu, saudaraku kamu. Saudara, ini sulit sekali, saudara. Karena kita diikat dengan kesukuan, dengan kepentingan, dengan banyak hal dalam hidup kita. Dan kita berdoa untuk itu ya. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, kami bersyukur di hadapan-Mu. Kami percaya bahwa Engkau sedang membangun satu kerajaan kekal yang abadi. Dan bukan hanya abadi secara umur, secara waktu. Tetapi juga Engkau mengekspan, Engkau memperluas anak-anak keturunan-Mu Tuhan. Anak-anak kerajaan. Itu bukan hanya kepada 12 suku Israel.
Karena 12 rasul lah yang akan mengadili dan menghakimi 12 suku Israel yang duduk di tahta bersemayam bersama dengan engkau. Di akhir zaman Tuhan jelaskan bahwa 12 rasul yang kau pimpin itu akan punya hak menghakimi 12 suku Israel. Dan mereka akan dihakimi bukan karena keturunannya, tapi karena iman Abraham kepada Mesias. Tuhan, kami gentar sekali mendengarkan kalimat ini. Buat apakah engkau beribu-ribu tahun mencintai bangsa Israel, jika akhirnya engkau genapi di dalam diri satu orang, diri anakmu, Yesus Kristus sebagai Israel sejati, Abraham yang baru, Adam yang baru, Raja Daud yang baru, sesuai dengan janjimu Tuhan. Dari keturunan Adam, Abraham, Daud, Mesias itu akan lahir. Dan sekarang sudah genap, dan kami bersyukur. Bawalah sukacita yang besar ini Tuhan, sehingga setiap hari kami bisa mengenal kehendak Bapa. Kami bisa mengenal siapa saudara-saudara saya yang sejati di dalam kerajaan-Mu. Bukan diikat dengan hanya tali persaudaraan. Tuhan, kami sungguh bersyukur, sungguh-sungguh bersyukur jika anak kami, istri, suami kami, dan keluarga kami adalah keluarga secara fisik, garis keturunan secara fisik, tetapi juga memiliki garis keturunan secara iman bersama dengan kami. Kami memiliki sukacita yang double Tuhan. Dan inilah sukacita kami sebagai anak-anak-Mu. Karena Engkau tidak membiarkan seisi rumah kami terbawa dengan kebinasaan. Dan kami bersyukur Tuhan. Beri kami hati yang selalu mendoakan keluarga kami yang belum percaya kepada Tuhan. Karena mungkin mereka berpikir dari keturunan orang percaya kami bisa diselamatkan. Tuhan, itu semua kami berdoa supaya kami terbuka di hadapan Tuhan. Iman di dalam Kristuslah yang membawa kami masuk dalam kerajaan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami ini. Amin.